Dengan industri kosmetik ada sejumlah tantangan terutama bagi pengusaha lokal begitu ya Pak, yaitu salah satunya adalah bersaing dengan industri atau produk yang datang dari luar negeri alias impor. Kita tahu bahwa ada yang golongannya legal, ada yang golongannya ilegal. Salah satu jalur yang masuk ke Indonesia adalah lewat e-commerce. Pastinya kan kalau kita bicara soal e-commerce ini adalah bagian dari atau tugas atau tupoksi dari kementerian lain. Kira-kira kalau dari BPOM sendiri, apa kontribusinya untuk fenomena ini? Tujuannya adalah untuk melindungi produk-produk lokal dan juga para pengusaha lokal itu sendiri, Pak. Kita harus ngerti ya bahwa era kita sekarang ini sudah era global dan terjadi perdagangan bebas kan? Ya. Nah, tapi walaupun kita berada dalam free trade market, tetap aja ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Nah, dari Badan POM menyadari betul bahwa berbicara tentang kosmetik merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Ini menjadi kebutuhan primer rakyat kita. Dan dari Badan POM sendiri melihat bahwa produk dalam negeri kita juga sudah 400-an lebih jenisnya, 400.000 ya lebih. Nah, kemudian per tahunnya itu bisa meningkat sekitar 84 ribuan. Tiap tahun nomor izin edar baru kita buat. Nah, jadi berdasarkan ini menunjukkan bahwa geliat ekonomi produk lokal itu meningkat juga luar biasa, tiap tahun meningkat. Proses peningkatannya ini menunjukkan bahwa kita punya sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya kosmetik, sangat banyak. Nah, ini kan potensi ekonomi, kan begitu. Nah, tapi di lain sisi ada challenging-nya atau tantangannya. Ternyata dari luar negeri juga banyak produk impor. Sebagian mendapat nomor izin edar dari kami, artinya impor yang legal. Tapi juga sebagian tidak ada nomor izin edarnya. Itu berarti ilegal. Dia masuk ke Indonesia, dipakai mungkin lewat hand carry atau lewat apa secara ilegal. Artinya di situ dia tidak bayar pajak ke negeri kita dan sebagainya. Nah, tantangan yang lain kita paham bahwa karena pada umumnya dipasarkan secara online, e-commerce, akhirnya kan kalau misalnya rakyat kita membutuhkan produk dari luar, dia tinggal pesan lewat PayPal atau apalah, mungkin lewat Amazon atau lewat banyak kan, PayPal atau Tokopedia atau apa kan gitu, terus dikirim ke sini. Jadi tentu domain yang dimiliki Badan POM adalah pertama apa yang disebut dengan nomor izin edar. Ya. Kan di situ letaknya di Badan POM. Betul. Yang kemudian kalau dia impor, negara kita mempersyaratkan namanya surat keterangan izin impor. Nah, artinya harus ada juga itu kalau dia impor, ya kan? Kemudian yang ketiga, namun yang ada di border atau di perbatasan atau jalan masuk kan bukan domainnya Badan POM, itu bea cukai kan. Nah, jadi tentu betul kata tadi kita perlu lakukan kolaborasi dengan stakeholder lain, dengan lembaga pemerintah yang lain seperti bea cukai, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri, BUMN dan seterusnya. Saya percaya bahwa kita perlu kerjasama. Nah, dalam konteks yang lebih spesifik lagi, khususnya mengenai Badan POM yang lain, haknya yaitu melakukan penindakan. Jadi hal-hal kosmetik apa yang tidak legal ini, kita kan memiliki otoritas pre-market sebelum dipasarkan, juga setelah dipasarkan post-market. Ini kan bagian dari kita bisa mengambil tindakan, bisa mencabut izin edar dan sebagainya kalau ada izin edarnya. Nah, jadi tentu bagi ada produk luar yang masuk, misalnya kosmetik ke dalam negeri, tanpa izin edar berarti itu sudah ilegal dan Badan POM punya tanggung jawab untuk menarik
melakukan penindakan. Dan beberapa saat yang lalu, kalau nggak salah bulan lalu kita buat acara di sini kan bersama Kementerian Perindustrian yang kurang lebih ada 450 pieces ya, dengan nilai total sekitar 11 miliar kita tindakin kan kosmetik itu. Jumlahnya ya luar biasa, bertruk-truk kan kami lakukan di sini. Kita tegas, jadi Badan POM mengambil tindakan tegas jika hal itu ilegal. Yang kedua, Badan POM bisa mempunyai peran untuk bagaimana memajukan industri kosmetik dalam negeri kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, tentu kan ada proses registrasi, proses izin impor, kemudian ada proses yang tidak sembarangan dia kirim ke Indonesia untuk mendapatkan nomor izin edar itu. Ada proteksi yang kita bisa lakukan untuk perusahaan dalam negeri kita, termasuk untuk perpajakan kita, dengan memperketat di situ. Ya, misalnya persyaratannya, kalau misalnya dia diproduksi di luar negeri, ke sini, untuk dapat surat izin edar, kita butuhkan ada yang disebut dengan free market sertifikat dari negara yang bersangkutan. Artinya di negara tersebut dia sudah dijual bebas. Jangan sampai kita cuma jadi pembuangan. Kita tidak mau itu. Jadi itu persyaratan mutlak. Jadi artinya kan kalau dia dapat izin edar dan dipasarkan secara bebas di negerinya, berarti itu kan aman, berarti bisa dipasarkan kita. Kemudian yang kedua, kita juga evaluasi terhadap kandungannya. Ada nggak barang-barang yang berbahaya? Kita sangat ketat. Nah, karena menyangkut pendampingan kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga, kita bisa tambahkan beberapa sertifikat yang dibutuhkan, yang intinya tidak semudah itu dia kirim ke Indonesia. Intinya kita mau bantu perusahaan-perusahaan industri dalam negeri kita. Di samping industri dalam negeri ini juga perlu pembinaan. Badan POM melakukan pembinaan itu. Dan proses pembinaan ini saya kira ada beberapa kosmetik lokal kita yang sudah bagus pasarnya, bahkan mereka sudah ekspor juga. Betul. Jadi kesimpulannya Badan POM berpihak kepada pengusaha kosmetik dalam negeri. Kita pingin kosmetik dalam negeri kita ini menjadi tuan di negeri sendiri, kan enak. Karena memang saya yakin juga kalau diproduksi di negeri kita pasti cocok udaranya, cocok kulitnya, cocok ininya. Karena ini kan kosmetik sudah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu, ya kan? Dan bahannya dari dalam negeri, tentu lebih cocok lah. Hanya kan ini persoalan image. Ya. Ya kan? Image dan juga kalau kita bisa katakan dengan banyaknya produk impor, ini kan kita bicara soal persaingan produk ya Pak ya.